Prilly. Sebelah kiri dulu boleh, kiri. Sudah tengah, sekarang tengah. Tempelan gitu loh. Terus kedua, apa alasannya Prilly mau memproduksi film ini? Terima kasih. Mungkin aku yang jawab, kalau Prilly yang jawab akan bias kan. Tapi kalau aku yang jawab akan jadi Statement dari statement Umar. bahwa Prilly memang bekerja keras juga untuk film ini dan tidak hanya sekedar jadi tempelan. Karena kalau aku cuma pengen minta dia jadi tempelan, tinggal kita bayar untuk posting di Instagram dan YouTube aja kan. Tapi memang dia mengeluarkan waktu dan effortnya untuk riset, untuk ikut di editing dan lain-lain. Itu sih jawaban dari aku. Silakan Prilly. Aku ngerti sama pertanyaan itu, terima kasih pertanyaannya. Apakah cuma tempelan apa? Ini juga pertanyaan yang sudah aku harapkan karena pasti banyak yang ngira kayak gitu. Cuma aku bukan tipe yang seperti itu sih. Sebelum aku menjadi produser itu kan sama aja kayak kita membuat bisnis kan. Tapi film adalah produknya gitu. Dan sebelum aku menjadi produser, aku udah punya bisnis yang lain. Jadi sebenarnya bisnis modelnya sama, kita membuat produknya, kita kembangkan produknya, lalu kita jual. Tapi bedanya ini jualnya di bioskop, kalau produk-produk yang lain kita bisa jual di e-commerce, gimana. Jadi bisnis modelnya sama gitu. So, kenapa aku mau jadi produser? Karena pertama, bukan karena aku punya nama besar, tapi aku yakin aku mampu. Karena kalau aku cuma jadi tempelan, sebenarnya aku nggak bisa, itu aku menghindari banget, aku nggak mau. Karena nanti kalau aku ditanya kayak gini aku nggak bisa jawab. Terus kalau misalnya nanti meeting sama klien aku nggak tahu apa yang aku kerjakan dari segi budgeting, dari segi lokasi, dari segi pemilihan kru atau apa. Nanti kalau aku nggak tahu apa-apa ketahuan aku sebenarnya cuma tempelan aja gitu. Dari awal aku bikin bisnis, bukan bisnis film pun, aku tidak pernah jadi brand ambassador doang, tapi aku emang create the product from zero. Karena aku bukan tipe yang pengen namanya dipampang doang, tapi aku juga pengen ngerasain bagaimana rasanya, bagaimana menerima tantangan ini, dan gimana berjuang bareng-bareng dari nol sama teman-teman semuanya gitu. Kalau dari segi budget keluar atau enggak itu rahasia dapur ya. Iya, betul. Cuma yang pasti materi dan non materi pastinya aku terlibat gitu. Yang pasti saya nggak keluar budget sih. Kamu sutradaranya. Nggak punya duit. Tepuk tangan dong untuk Prilly atau Konsira. Oke, terima kasih. Kalau Selalu aja dia selalu punya punchline. Iya. Oke, selanjutnya teman-teman media. Ada. Ada. Selain lagu Kukira ke Rumah itu yang bikin lirik Umay di WhatsApp. Di WhatsApp. Iya. Mungkin mau ditambahin bukan Iya. hanya milenial tapi yang tadi gue bangga gue jamet dan gue bisa bikin film itu dia. Sama-sama. Gak apa-apa. Gue bangga. Dan Mengenai lagu silakan Mike. Dan mengenai lagu, emang lagunya kita bikin juga itu konsepnya pesantren kilat. Jadi kayak gue bikin lirik apa yang sesuai sama kejadian dan ceritanya. Dan ya udah kita sehari benar-benar ngabisin waktu untuk full take vokal lagu itu. Dan alhamdulillah lagunya Jordi yang Hujan, padahal Jordi bukan penyanyi loh, dia lagunya di Spotify 2,2 juta listenernya. Jordi. Gokil. Jadi Jordi. dirilis juga berarti semua lagunya yang ada di sini Mike di platform Iya. digital. Dirilis. Dan mungkin kalau pengalaman Jordi take vokal untuk pertama kalinya bisa diceritain. Coba gimana Jordi? Lagi-lagi nih jebakan dari Umay. Setelah perspektifnya dirubah jadi punya Pram, tiba-tiba Pram juga ada secara teknis harus nyanyi dan main gitar, which is gue nggak bisa main gitar. Ah, masa? Gue nggak bisa main gitar. Tapi Umay memfasilitasi kayak oke, kita belajar dalam waktu singkat. Lo kejar sebisa lo, tapi dia nggak ngasih lagunya. Bahkan sampai syuting nggak ngasih lagunya. Wow. jadi benar-benar belajar. Dia udah nih lagu dari WhatsApp, terus sama ada demo sedikit, cuman kayak kunci-kunci, nyanyiin aja udah. Dan kita rekaman 1 hari, bro. 1 hari ada 5 lagu kurang lebih, 5 atau 6 lagu. Lu mulai menikmati berarti poin baru lo ini, peran baru lo ini juga sebagai bernyanyi. Apresiasi masyarakat luar biasa tadi. Iya, dengan 2 juta lebih plays di platform musik itu. Tanpa promo ya. Tanpa promo loh, luar biasa loh. Tiba-tiba ngeluarin aja gitu. Iya, terus promoin. 2 juta plays gitu. 2 juta. Iya, mungkin karena dari pertanyaannya liriknya itu sesuai sama setiap adegan yang terjadi gitu. Dan memang Umay bikin ini dari hati. Gua pun yang akan menyanyikan, gua nanya, "May, lu kepikiran lagu ini dari mana?"
Karena sebetulnya menurut gua dari perspektif gua, Umay ini adalah Pram gitu. Semua kepalanya Pram itu tuh dari Umay. Jadi sampai lagu-lagunya kenapa orang-orang suka, kenapa orang-orang relate? Ya. Karena memang dari hati dia menulis lirik itu benar-benar dari pengalamannya dia sebagai Pram juga gitu. Yes, thank you Jordi. Ke Prilly sambil bernyanyi juga di Krakau Rumah, gimana Iya. proses tag-nya bersama dengan Jordi? Kalau aku mungkin karena aku udah tahu dari awal otaknya Umay ya kan, jadi aku udah nggak kaget sebenarnya. Karena kelihatannya aja dadakan, padahal Umay itu udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Gitu. Yes. Jadi kelihatannya aja dia kayak oke. Ada beberapa yang emang dadakan. Emang ada dadakan. Kayak soal WhatsApp tadi tuh. Ada beberapa yang dadakan, tapi sedadakan-dadakannya dia itu beneran mempersiapkan Betul. lagunya gitu. Makanya bisa nyambung sama film, bisa nyambung sama adegan gitu. Karena ya dia juga ikut tulis skrip dan dia ikut tulis lagu. Jadi bener-bener nyatu banget sama filmnya. Karena aku udah tahu sifat Umay ya, jadi aku udah nggak lihat lagi tiba-tiba harus nyanyi terus ya udah rekaman aja gitu. Dan kita juga di directnya sama Kamelto, aku udah pernah di direct sama Kamelto, jadi ya udah kita tinggal nyanyi aja. Terus Niskala kan juga nyanyinya nggak perlu yang gimana-gimana, Iya, dia iya. kan nggak ada background nyanyi atau apa, dia emang ternyata pas dia nyoba di atas panggung secara impulsif itu Niskala lagi di fase manic. Jadi kalau orang bipolar lagi di fase manic, dia itu cenderung melakukan hal yang secara tiba-tiba impulsif, energinya banyak banget. Lain kalau dia lagi di fase depresi. Nah itu lagi di fase manik, Niskala impulsif naik ke atas panggung terus dia ikutan nyanyi dan ternyata dia emang bisa nyanyi tapi bukan penyanyi, jadi bukan beban yang gimana-gimana sih, karena aku nggak harus gimana-gimana. Dan gini. pas take-nya pun juga gue kan ngawasin banget kan. Karena Prilly kan basicnya emang udah pernah Nyanyi, nyanyi kan iya. sebelumnya kan. Jadinya nggak pernah gue bawa ke arah sana. Gak bakal gue cengin kayaknya di tenang aja. Gue takutnya tiba-tiba Iya oke aman. Pas gue take musiknya aja, bentar gue distract sorry. Tag musiknya? Pas take musiknya, gue pun awasin Prilly kayak Pril jangan terlalu vibra, maksudnya biasa aja dibuat into the character gitu loh, bukan emang Prilly menyanyikan lagunya Niskala, tapi Niskala menyanyikan lagunya Pram. Nah, oke, siap. Terima kasih terus jawabannya. gue yang emang tadi gue vibra ya, dengan bodohnya gue enggak amai perasaan bingung ya Karena dia itu harus gimana. Keluar secara natural Karena ya. kayak gimana Mai, kayak harus digimanain lagi gitu, bingung. Mungkin Prilly selain ini produserin film, produserin Jordi juga albumnya boleh. Nyanyi. Iya. Selanjutnya ada di sebelah kanan saya nih, makanya saya nggak turun nih Mas. Soal oh ya, gue mau terima kasih dulu atas pertanyaan dan mengamati sampai ke dialog-dialog yang mungkin Detail itu ya. sekelebat dan Iya. detail. Mungkin akan menjawab pertanyaan mengenai kenapa nggak ada orang yang kelihatan mensupport 100% gitu. Mungkin lebih kepada aku mau menunjukkan bahwa lingkungannya terkesan ideal padahal tidak. Itu yang sebenarnya dialami dan itu yang sekarang banyak terjadi sama orang-orang yang mengidap mental disorder gitu. Mungkin kalau ditanya ya, tapi kan banyak yang tidak, banyak yang teman-teman yang suportif, tapi jawaban aku banyak juga yang tidak suportif gitu. Dan aku harus jadi orang yang memperlihatkan lingkungan yang tidak suportif itu, karena tujuan kita adalah raise awareness tentang mental health gitu loh. Jadi harus ditunjukin juga hal-hal yang mungkin tidak ideal untuk orang-orang sih, agar orang-orang pun juga jadi sadar dan jadi paham bahwa oh ini yang harus gue lakukan, ini yang harus gue perbuat terhadap teman gue, adik gue, pacar gue, anak gue atau apapun itu yang mengidap kelainan mental gitu sih. Itu dari jawaban Mungkin Terima bisa kasih. dijawab juga yang bapaknya Mai. Iya. Bapaknya gimana tuh? Lagi-lagi Mai? biarkan penonton berinterpretasi. Nah, Gitu. Jadi karena kalau menurut gue sendiri karya tuh akan jadi kurang asik kalau dijelasin. betul. Jadi biar biarkan- jadi diskusi Iya, penonton. biarkan jadi makanannya orang-orang aja. Berarti penasaran juga dengan ensemble pemain nih, Umay dan juga Prilly juga Ibu Yani gitu ya. Diskusinya seberapa jauh untuk pemilihan pemain seperti Pram, Niskala, Dinda, kemudian Okta, kemudian bapak ibunya Niskala. Terus berapa jauh, Mai? Akhirnya kepilih orang-orang hebat yang tadi kita tonton, Mai. Silakan, Mai. Sebenarnya waktu pemilihan Pram di awal tuh banyak banget lah nama gitu. Tapi jawaban gue, Bu Yani sama Prilly itu sama gitu, kayak kita kayak
kenapa sih ini sih yang ada di kepala gue banget ya, kenapa sih kita selalu ngasih tanggung jawab yang besar sama orang-orang yang udah besar gitu loh. Ya, Sedangkan ya. orang-orang yang baru mau mulai, siapa yang mau ngasih tanggung jawab gede? Ya. Ini kan yang sebenarnya kita kasih sama Jordi gitu kan. Kita percaya kok dia bisa. Memang mungkin followersnya tidak sebanyak itu, tapi apa? Ini buat layar yang menurut gua presisius banget. Ya. Betul. Yang lebih penting ketimbang itu semua kan adalah bagaimana si Pram, si karakter utama ini bisa memainkan rasanya dengan jujur gitu loh. Dan ya setelah semua ensemble dipilih, gue sih bersyukur banget mereka semua yang ada di film pertama dan karya pertama gue gitu sih. Yes, dan luar biasa semuanya. Tadi Mbak Yunike bilang suruh papa minta maaf, gue maaf gue yang minta maaf ke bawah, saking ke Aku bawahnya. tambahin juga, Silakan pada Prilly. saat itu sebenarnya kalau aku dari segi produser dan juga pemain, aku tuh sedih karena banyak banget orang itu memilih pemain karena followers gitu. Ya aku bisa, maksudnya aku alhamdulillah followers aku banyak gitu, tapi aku kerja keras banget juga di saat syuting gitu. Dan aku kan followers banyak bukan tiba-tiba iya, banyak ya, iya. karena ngeluarin karya terus orang suka, orang Yes. follow apa segala macam. Dan syuting tuh udah dari dulu, di saat belum ada sosial media gitu, di saat masih kecil belum ada yang namanya Instagram tuh udah syuting gitu. Tapi banyak banget PH-PH gitu memberikan kesempatan ke orang yang tidak di casting, kadang juga tidak mengerti karakter yang dikasih ke dia apa, cuma diambil karena Followers. punya engagement di sosial media yang banyak. Dan menurut aku itu jadi udah kayak aneh banget, karena menurut aku yang paling penting adalah penampilan di layar, bukan seberapa banyak engagement dia di Instagram. Apalagi ini kan ditontonnya bukan di Instagram ya, ditontonnya di bioskop. Maka aku bilang sama Mai, gue pengen deh kayak kita beneran nge-casting pemain, bukannya kita ngelihat Instagram mana yang engagementnya bagus terus kita pilih, kita panggil. Kenapa kita harus kayak gitu? Padahal banyak banget talenta-talenta di luar sana yang belum main Instagram, yang followersnya mungkin masih dikit, tapi actingnya bagus banget, mau Iya. belajar Iya. dan punya bakat yang luar biasa, tapi nggak dipilih karena hanya Karena followers. gitu. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang kayak gitu, makanya kita beneran casting. Kalau aku sampai bilang, gue juga deh mau di casting jadi Niskala, karena belum tentu gue yang buat karakternya gue cocok. Bisa Iya. jadi gue nggak cocok juga gitu. Sampai kata Uma, ya udah kalau lo mau coba gitu. Wow. Terus akhirnya kita bener-bener dijodohin lah sama Tuhan, ketemu sama Jordi. Tiba-tiba kita ngelihat Jordi di salah satu video klip. Terus ngelihat Shenina gitu kan, walaupun aku udah tahu Shenina aktingnya udah bagus banget dan sebelumnya udah pernah juga main gitu. Terus kita pernah ketemu beberapa kali di acara gitu. Jadi tapi main di sini. Aku sama Shenina pertama kali main di sini. Cuma sebelumnya kita yang kayak cuma lihat-lihatan di premiere gitu aja. Terus akhirnya mereka berdua, yang paling penting adalah mereka berdua memberikan kepercayaan untuk aku yang baru pertama kali jadi produser dan Uma yang baru pertama kali jadi sutradara gitu. Yes. Karena banyak banget juga yang nggak percaya sama kita, kayak Prilly bikin film, mau jadi apaan filmnya? Iya. Vlog. Sumpah. Terus kayak Umay bikin film, ya ampun, Umay penyanyi cilik gitu. Kayak banyak banget yang ngasih kita Santai aja dong lo. Ngegas banget kayak emang ngatain gitu. Yang DM jangan-jangan Prilly yang DM. Cilik gitu. aku Cilik nyontohin gitu. orang-orang. Yang crispy atau original. Kalau ini emang lu main ngatain juga nih. Aku kan mencontohkan orang-orang gitu kan. Bener. Sampai ya, aku ada di titik mau nawarin temen sendiri main aja, itu takut ditolak, takut kayak apaan sih lu Pril jadi produser, tiba takut gitu. Wow, Sampai aku pernah ke WhatsApp salah satu pemain, itu pakai kata-kata baku panjang lebar yang menurut kayak, halo saya Pril Latukonsina, So layaknya produser beneran, kayak talent gitu lah ya. halo saya Pril Latukonsina, sekarang saya ingin memproduksi film judul panjang banget, sampai formal banget. Kata Umay, lu kayak mau interview kerja, nawarin pemain untuk main. Ya karena setakut itu orang tuh nggak percaya sama kita. Tapi ternyata Jordi sama Shenina tuh nggak punya perasaan yang meremehkan itu. Ternyata dia percaya kalau siapapun yang megang proyeknya, kalau beneran naruh hatinya, kalau beneran kerja keras, pasti akan jadi juga gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kukira Auruma. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman media. Buat yang nanti akan nonton film ini, jangan lupa prioritaskan diri kalian. Ketika kalian berada di samping orang dengan yang memiliki mental disorder, jangan takut, tapi juga jangan melupakan kalian juga harus memprioritaskan diri kalian.
Terima kasih. Terima kasih. Umay, silakan Umay. Ya, closing statement gue, mungkin ini kan akan disebarluaskan juga statementnya. Gue minta yang nonton tolong jangan ngebajak, karena industri hiburan kita lagi berdarah-darah banget, lagi mati-matian buat ngasih hiburan ke kalian. Jadi untuk semua penonton, tolong hargai kami dengan membeli tiketnya, menonton tanpa perlu divideoin terus diupload ke platform-platform digital. Jadi tolong sampai di situ aja, sampai dibeli tiket dan nonton filmnya dan tanpa dibajak. Terima kasih. Siap, terima kasih Umay. Terakhir dari Prilly Latugansina, silakan Pril. Semoga dengan film ini kita bisa sadar kalau menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik. Karena kalau mentalnya nggak sehat, gimana fisiknya bisa sehat? Dan jangan pernah menyepelekan apa yang orang lain rasakan dan kita rasakan gitu. Jadi lebih berempati aja jadi manusia. Siap, sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk dari Kukira Kau Rumah. Kita akan foto bersama, boleh teman-teman berdiri. Kita geser sedikit bangkunya. Kita tengah bawah, ya, tengah bawah. Tengah atas. Silakan tengah atas. Iya, nanti ke bagian nanti saya gilir lagi Mas, ke kiri lagi. Sekarang tengah atas dulu, tengah atas. Kanan, sekarang kanan. Kanan, silakan sebelah kanan. Kanan, oke. Satu putaran lagi yang sebelah kiri, silakan. Yang belum dapat tadi, silakan sebelah kiri. Sini, oke. Sebelah kiri. Sekali lagi. Oke, sebelah kiri. Siap, tengah. Yuk, tengah. Tengah, yang tengah atas. Silakan tengah atas.